I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Masuk. Apakah rumahnya sudah nyaman? Sudah Ibu. Baiklah, apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Jadi anak-anak, terima kasih karena sudah datang ke ruangan Ibu untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Di sini sebelum kita memulai dengan konseling kelompok kita, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita. Baik Ibu dan teman-teman, kita berdoa. Terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Di sini apakah anak-anak sudah mengenal Ibu? Belum Ibu. Baik, jadi Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Rita Lima, biasa dipanggil Ibu Rita. Ibu sudah jadi guru BK di sini hampir sudah 2 tahun lebih. Dari adik-adik dan sebelah kiri Ibu. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Astrid Raya, biasa dipanggil Astrid. Baik, perkenalkan nama saya Diana. Perkenalkan, nama saya Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita sudah saling mengenal. Sebelumnya kita mulai kegiatan itu, Ibu mengajak adik-adik untuk kita bermain game. duduk saya. Saya pergi ke pasar Bersama pacar saya. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Apakah sudah semangat? Sudah Ibu. Nah, sebelum kita menuju ke tahap berikutnya, di sini kita akan melakukan kontrak waktu. Untuk itu 40 menit. Apakah adik-adik setuju? Setuju Ibu. Nah, jadi di sini kita akan memulai konseling kelompok. Di sini siapa yang mempunyai masalah? Saya. Ini kita akan mulai konseling kelompok. Nah, di sini siapa yang tahu konseling kelompok itu apa? Tidak tahu Ibu. Baik, jadi Ibu menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok adalah suatu bentuk pelayanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah Ibu. Nah, dalam konseling kelompok itu mempunyai asas-asas atau dasar yang kita gunakan dalam konseling kelompok, yang dimana anak-anak datang ke sini tanpa ada paksaan dari pihak lain dan juga boleh menceritakan dalam kelompok ini untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terus kemudian kalau ada anak-anak yang menceritakan masalahnya, Ibu mohon adik-adik anak-anak yang lain bisa menerimanya ya. Iya Ibu. Nah, dalam kelompok ini siapa yang mempunyai masalah? Saya Ibu. Semua Ibu. Nah, di sini siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Ibu. Baik. Saya merasa sulit beradaptasi di kampusku. Suasana kampus berbeda sekali dengan suasana yang ada di lingkungan saya Ibu. Baik, ada lagi? Saya Ibu. Saya juga merasa seperti itu Ibu. Saya ini melakukan sesuatu jadi terbatas karena saya sulit beradaptasi. Ada lagi? Saya Ibu. Masalah saya juga tentang sulit beradaptasi Ibu. Saya Ibu, masalah saya juga tentang sulit beradaptasi Ibu. Teman-teman saya juga menjauhi saya karena saya aneh kata mereka. Aneh bagaimana? Katanya dari cara saya berdandan, katanya pakaian saya jadul, cara saya berdandan tidak sejaman. Oh, jadi seperti itu. Kalau dari dia? Saya juga sama Bu, masalah saya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Saya jarang ikut kegiatan yang biasa diadakan untuk Apa yang menyebabkan Lia jarang mengikuti kegiatan tersebut?
Karena menurut saya hal tersebut hanya membuang-buang waktu saja, Bu. Baiklah, dari masalah yang sudah kalian ungkapkan tadi, masalah mana yang akan terlebih dahulu ditangani? Sepertinya masalahnya Asti sama Tiana bisa dibahas bersama Ibu. Iya, Ibu. Selain itu masalah Asti dan masalah Asti dan Viana kan sama, jadi bisa sekalian mengatasi kedua masalah sekaligus. Baiklah, kalau begitu apakah Asti dan Tiana bersedia? Bersedia, Ibu. Baiklah, kita akan membahas masalah yang akan sedang dialami oleh Asti dan Tiana. Dan karena masalah yang kalian alami hampir sama, yaitu tidak bisa beradaptasi, mungkin dengan ini kalian juga bisa menarik kesimpulan apa yang seharusnya dilakukan dan menerapkan pada diri kalian. Apakah mengerti adik-adik? Mengerti, Ibu. Iya, benar sekali. Baiklah, kalau begitu bisakah kalian menceritakan kepada saya bagaimana suasana lingkungan kalian sebelumnya? Saya, Ibu, lingkungan sekitar saya dulu sebelum masuk universitas itu sangat religius, Ibu. Orang-orang sekitar itu sopan dalam bertukar maupun bertindak. Nah, kalau dari saya, Ibu, selain itu di lingkungan saya, untuk berkata-kata kotor itu sudah sangat memalukan, tapi di sini justru kebalikannya, Ibu. Nah, berkata-kata kotor saya akan menjadi hal yang biasa dan juga perilaku mereka juga, Ibu. Saya akan tidak mempunyai malu. Maksudnya tidak punya malu seperti apa? Nah, contohnya, Ibu, dalam pelajaran mereka tidak suka melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan, dan hal tersebut dilakukan di depan umum. Ya, Ibu, selain itu kebanyakan dari teman-teman itu suka keluar malam, dan kita selalu diajak untuk keluar malam, tapi kita menolak dan hal tersebut membuat kami diolok-olok, Bu. Katanya itu tidak gaul suci dan mana seperti itu, Ibu. Apakah semua teman kalian seperti itu? Untuk teman sekelas kami, ya, Ibu, kebanyakan seperti itu, Ibu. Jadi kami akan terasingkan, Bu, karena saya tidak seperti mereka semua. Lalu apa yang kalian lakukan? Saya tidak tahu, Ibu. Saya serba salah, Ibu. Serba salah bagaimana? Kalau saya mengikuti mereka, saya akan terjerumus ke lingkungan yang salah. Tapi kalau saya menghindari mereka, maka saya tidak punya teman, Ibu. Ya, Ibu, saya jadi bingung dengan hal tersebut dan saya juga harus bagaimana, Ibu. Mungkin ketakutan kalian itu akan mempengaruhi pergaulan kalian. Begini, kalian bisa saja bergaul dengan mereka, namun tidak melepaskan apa yang sudah menjadi prinsip kalian. Caranya bagaimana, Ibu? Begini, Ibu mempunyai cerita, dan cerita ini kalian bisa menarik kesimpulan bagaimana seharusnya kalian mengatasi masalah yang sedang kalian alami sekarang. Ya, Ibu, kami akan mendengarkannya. Nah, ini ceritanya. Fulana adalah putri seorang penghuni pondok di salah satu pondok di Kediri. Dia dibesarkan di lingkungan yang sangat religius dan sangat menaati nilai-nilai dan juga norma-norma agama Islam. Fulana adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Dia termasuk anak yang berprestasi. Di sana teman-teman Fulana tak sedikit yang berbeda kebiasaan, budaya, adat istiadat, bahkan berbeda keyakinan dengan Fulana. Namun Fulana tetap berteman dengan mereka. Dia tidak memandang perbedaan tersebut karena dia memiliki keyakinan bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan, hanya satu berbeda dengan beribadah kepada Tuhan. Kebanyakan teman Fulana adalah anak yang gaul. Mereka mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, baik itu hal yang baik ataupun hal yang cenderung merusak moral. Walaupun banyak teman-temannya yang suka berpakaian terbuka, berkata kotor, dan berbuat maksiat, Fulana tidak menghindari mereka. Fulana tetap berteman dengan mereka. Fulana memang berteman dengan mereka, namun dia tetap berpegang teguh dengan apa yang telah dia jadikan prinsip, sehingga Fulana tetap memiliki banyak teman dan tidak melepaskan apa yang sudah jadi prinsipnya terdahulu. Dari cerita tersebut, apakah kalian bisa menyimpulkan bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut? Ya, Ibu, saya bisa menyimpulkannya. Coba
ambil dari cerita tadi? Jadi begini Bu, dari cerita itu tadi mengisahkan bahwa tokoh cerita tersebut bergaul dengan siapa saja dan termasuk orang-orang yang memiliki perilaku yang kurang sopan dan tidak membeda-bedakan akan bergaul dengan siapapun, namun dia bisa menjaga apa yang menjadi prinsip hidupnya. Coba Asti ungkapkan. Saya sama dengan Tiana itu, cerita tersebut menggambarkan seseorang yang memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan yang lain, namun dia bisa bergaul dengan yang lain karena dia tidak membeda-bedakan siapapun yang bergaul dengan dia, dan dia tetap teguh dengan prinsipnya walaupun sekitarnya beragam. Jadi bagaimana apa yang kalian lakukan setelah ini? Mungkin yang akan saya lakukan adalah memulai dengan membuka diri terhadap lingkungan sekitar saya yang baru, dan dari saya akan berusaha beradaptasi dengannya, tetapi saya tidak akan melepas apa yang sudah menjadi prinsip hidup saya itu. Baiklah, kalau dari Asti? Saya juga sama dengan Tiana, Ibu. Saya akan berusaha untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain, jadi saya bisa dapat teman yang banyak dan tidak melepaskan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, sepertinya kalian sudah bisa menemukan cara bagaimana mengatasi masalah yang sedang kalian alami sekarang. Ya Bu. Baiklah, dari kegiatan sosial kali ini apa yang kalian dapatkan? Itu Bu, saya jadi tahu bahwa dalam bergaul bisa dengan siapa saja. Menurut saya juga seperti itu Ibu, hanya saja kita perlu tetap memegang teguh prinsip yang telah kita punya sebelumnya. Bagus. Kalau dari Asti? Saya juga sependapat dengan Tiana, Bu, hasil dari kegiatan ini. Kita kali ini adalah saya sebenarnya tetap beradaptasi dengan baik sama teman-teman yang lain, walaupun mereka itu prinsipnya berbeda dengan saya. Yang penting saya tetap pada pendirian saya. Kalau dari Novi? Kalau saya sama yang Baiklah, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan melakukan pertemuan lagi kapan? minggu depan Ibu. Saya bisa, kalau yang lain? Bisa Ibu. Saya juga setuju, Ibu. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan pertemuan ini minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama. Baiklah, Ibu tutup kegiatan kali ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan membantu masalah yang sedang kalian alami sekarang. Ya Ibu. Ini Ibu minta salah satu dari adik-adik kita untuk saya. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa selesai. Terima kasih adik ya. Terima kasih untuk adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Baik,